Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 86B bersama saya Muhammad Yugarna Praja dengan NPM 237060588 dan juga rekan saya Adi dan Adiriana dengan NPM 237060044. Pada kali ini, kami akan mempresentasikan hasil proyek akhir kami yang berjudul Sistem Informasi Cek Cuaca Berdasarkan Laporan Pengguna. Sistem ini dirancang untuk menyediakan informasi cuaca lokal yang lebih aktual dan juga relevan, dengan melibatkan partisipasi langsung dari masyarakat sebagai pelapor. Informasi cuaca umumnya diperoleh dari layanan resmi seperti BMKG. Namun, prediksi tersebut justru memiliki keterbatasan, terutama dalam mendeteksi perubahan cuaca lokal secara cepat. Untuk menjawab permasalahan tersebut, sistem ini dikembangkan dengan pendekatan crowdsourcing, yang memungkinkan pengguna melaporkan kondisi cuaca di lokasi masing-masing secara real-time. Tujuan utama dari sistem ini yaitu menyediakan data cuaca berbasis kontribusi pengguna, menyajikan visualisasi kondisi cuaca melalui peta yang interaktif, serta menyimpulkan kondisi cuaca dominan di suatu wilayah. Mekanismenya meliputi yang pertama pengguna melaporkan cuaca melalui web, menyertakan jenis cuaca dan foto, lalu lokasi dideteksi secara otomatis menggunakan geolocation API. Laporan akan tampil dalam peta interaktif dan hanya berlaku selama 3 jam. Setelah itu, laporan akan otomatis dihapus dari sistem. Kebutuhan fungsional, fitur utama sistem ini mencakup pengguna dapat mengunggah laporan cuaca berdasarkan lokasi mereka saat ini. Pengguna wajib menyatakan foto kondisi cuaca sebagai bukti pelaporan. Lalu pengguna hanya dapat melihat laporan cuaca setelah mengirimkan laporan terlebih dahulu. Sistem menampilkan laporan cuaca pada peta interaktif berdasarkan lokasi. Sistem memiliki masa berlaku selama 3 jam. Setelah itu otomatis tidak ditampilkan lagi. Admin dapat melihat, memverifikasi, atau menghapus laporan pengguna. Pengguna dapat memilih jenis cuaca dari daftar yang tersedia, yaitu cerah, cerah berawan, berawan, berawan tebal, hujan lokal, hujan ringan, hujan sedang, dan hujan petir. Sistem mendeteksi lokasi pengguna secara otomatis menggunakan Geolocation API saat pengguna akan mengirim laporan. Namun, jika pengguna menolak akses lokasi otomatis, sistem akan memberikan opsi untuk memilih lokasi secara manual melalui peta. Sistem akan menyimpulkan kondisi cuaca secara dominan berdasarkan laporan terbaru dari pengguna. Lalu, kebutuhan non-fungsionalnya, performa website haruslah cepat. Keamanan website mampu menangani jumlah laporan yang besar. Website harus bisa digunakan dengan jenis perangkat yang berbeda. Semua kalangan mampu mengoperasikan website dengan mudah, tidak menyimpan IP pengguna untuk privasi pengguna. Lalu, spesifikasi software dan juga hardware. Untuk software, sistem operasinya adalah Windows 10, Linux, ataupun macOS. Bahasa pemrogramannya yaitu Python, HTML, CSS, dan juga JavaScript. Database SQLite, backend Python menggunakan framework Flash, front-end-nya Tailwind, CSS, dan juga JavaScript. Tools-nya VS Code, browser, baik itu Chrome ataupun Firefox. API-nya Leaflet.js, API peta interaktif, Nominatim API untuk geocoding, dan Geolocation API. Hardware-nya yaitu prosesor minimal Intel Core i3 atau setara atau lebih, RAM-nya 2 GB dan storage 1 GB free disk space. Selanjutnya, proses bisnis berjalan dan usulan proses baru. Untuk yang proses lama atau konvensional, pengguna hanya mengandalkan prediksi dari lembaga resmi, tidak ada partisipasi pengguna, dan akurasi rendah di level lokal. Proses yang akan diusulkan yaitu pengguna mengakses web system, mengirim laporan cuaca, yaitu jenis dan juga foto, lokasi ditentukan secara otomatis maupun manual, laporan ditampilkan dalam peta interaktif, laporan berlaku 3 jam, lalu otomatis dihapus.
Cuaca dominan disimpulkan dari laporan terbanyak di lokasi tertentu. Admin dapat memoderasi laporan tidak valid. Untuk selanjutnya yaitu use case diagram. Secara umum, use case diagram menunjukkan interaksi antara pengguna dan sistem. Pengguna umum ataupun user dapat mengirim laporan, melihat laporan setelah berkontribusi, dan memilih lokasi. Untuk admin dapat login, melihat semua laporan, dan juga menghapus laporan yang tidak valid. Diagram use case ini membantu memetakan fungsionalitas utama sistem dan batasan hak akses. Selanjutnya adalah PML Class Diagram. Kelas diagram mempresentasikan struktur data dari sistem. Terdapat kelas pengguna, laporan cuaca, dan peta interaktif. Setiap laporan terkait pengguna berisi data cuaca, foto, waktu, dan lokasi. Sistem menyimpan data ini sementara dan menyajikannya secara visual melalui peta. Diagram kelas ini penting untuk mendeskripsikan hubungan antara objek dalam sistem secara terstruktur dan juga konsisten. Untuk selanjutnya, akan dilakukan demonstrasi aplikasi yang akan dibersamai oleh rekan saya, Adi dan Andriana. Pada waktu tempat, dipersilakan. Oke, terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya akan menunjukkan atau mendemonstrasikan hasil dari tugas akhir dari sistem informasi cek cuaca ini. Di sini kita ketika pengguna masuk ke website akan langsung diarahkan kepada landing page, yang dimana di sini ada informasi mengenai tujuan atau apa yang dilakukan oleh website ini. Lalu di sini ada bagaimana sistem ini bekerja, kita menjelaskan bagaimana alur pekerjaan sistemnya ini bagaimana. Lalu di sini ada mengapa berkontribusi, ini untuk mengajak pengguna untuk berkontribusi agar bisa mengembangkan aplikasi ini bersama-sama. Nah, sekarang kita coba untuk melihat data atau melihat peta. Nah, di sini jika pengguna belum pernah melaporkan cuaca di daerahnya atau di lokasinya, pengguna tidak bisa melihat peta cuaca karena ini bertujuan untuk kita mendapatkan benefit dari pengguna agar data dalam map itu lebih kaya, itu lebih banyak gitu. Jadi kita harus lapor cuaca dulu. Di sini ada form laporkan cuaca, ambil foto cuaca, detail laporannya itu ada jenis cuaca yang bisa kita pilih, lalu lokasinya. Kita bisa memilih lokasi otomatis. Di sini saya sudah mengizinkan website untuk mengakses lokasi saya, jadi bisa otomatis, tapi bisa memilih peta juga. Sekarang kita masuk kepada bagian lapor cuaca. Kita coba agar bisa melihat peta cuaca. Di sini ada ambil foto cuaca. Pengguna bisa memilih untuk klik gambar ke sini atau membuka kamera mereka. Kita coba memasukkan gambar langit. Nah, di sini pengguna disuruh untuk klasifikasikan cuaca di daerah mereka itu seperti apa. Di sini kelihatannya cerah berawan. Saya pilih cerah berawan. Lalu karena saya sudah mengizinkan website untuk mengakses lokasi saya, jadi lokasinya bisa diisi secara otomatis. Tapi jika pengguna tidak menginginkan itu, bisa memilih di peta. Nah, di sini pengguna bisa memilih lokasinya atau mengetikkannya mencarinya secara langsung, misalnya Universitas Siliwangi. Nah, sekarang laporan sudah masuk dan kita ada di sini. Ini adalah laporan yang telah kita submit ke sistem, jadi ditunjukkan untuk orang lain agar bisa melihat. Di sini ada keterangan cuaca, tanggal dilaporkannya kapan, dan juga gambar langitnya. Kita bisa membagikan informasinya. Nah, jika ada banyak data, contohnya ada di sini. Di sini ada contoh dummy data untuk di daerah Jakarta.
Nah, angka di sini menunjukkan bahwa ada beberapa laporan di area tersebut. Jika kita zoom misalkan di daerah yang banyak di sini 4. Nah, berarti di daerah ini ada 4 laporan cuaca bahwa cuaca sedang hujan. Nih, di sini ada 1 laporan, hujan berawan, hujan lokal, dan hujan sedang. Selanjutnya, kita jika kita zoom out. Nah, ini adalah tampilan dasar. Jika misalkan data sudah banyak dan pengguna ingin mencari lokasi yang ingin mereka tahu bagaimana cuacanya, pengguna bisa memanfaatkan, fitur search lokasi di sini. Misalkan kita cari di Universitas Siliwangi lagi. Nah, lokasi yang dicari seperti ini. Nah, jika ada datanya akan di sini. Nah, jadi pengguna bisa menggunakan search bar untuk mencari cuaca. Itu untuk fitur utama. Nah, di sini juga ada admin. Jika ini adalah seorang admin yang ingin moderasi websitenya, jika kita memasukkan akun dengan benar, maka akan diarahkan ke dashboard admin. Di sini admin bisa melihat laporan-laporan cuaca yang ada dan moderasinya. Misalkan jika ada yang mengupload foto yang bukan langit, admin bisa menghapusnya di sini. Nah, sini ada tombol logout juga. Nah, mungkin untuk demonstrasi website cukup sekian. Saya kembalikan kepada moderator. Oke, terima kasih kepada rekan saya Adi dan Adriana yang telah mendemonstrasikan sistem yang telah kami buat. Dengan sistem ini, masyarakat dapat secara aktif berkontribusi dalam penyampaian informasi cuaca yang lebih lokal dan terkini. Sistem ini diharapkan bisa menjadi pelengkap layanan prediksi cuaca konvensional dengan pendekatan yang lebih partisipatif dan interaktif. Sekian presentasi yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.